Bab 3. Tokoh dan tipe. Kegiatan kami hari ini tercurah pada uraian kritis tentang pertunjukan pesta topeng pentas penyamaran kami itu. Pak Torsov menengok ke Sonya dan berkata, "Ada aktor-aktor, khususnya aktor perempuan yang tidak merasa perlu melakukan karakterisasi atau menjelmakan dirinya menjadi tokoh berwatak lain, karena semua peran mereka sesuai dengan daya tarik pribadi mereka. Mereka membangun sukses mereka berdasarkan daya tarik pribadi semata. Tanpa itu, mereka sama tak berdayanya dengan Samson yang dipangkas rambutnya. Ada perbedaan yang sangat besar antara mencari dan memilih emosi-emosi di dalam diri yang berkaitan dengan suatu peran siap pakai dalam diri seseorang. Segala yang dapat membuat penonton tidak melihat kemanusiaan serta kepribadian asli mereka agaknya membuat aktor-aktor seperti itu khawatir. Jika ketampanan atau kecantikan mereka mempengaruhi penonton mereka, ya, ketampanan dan kecantikan itulah yang mereka pamer-pamerkan. Jika pesona mereka terletak pada mata, paras, suara, lagak mereka, ya, hal itulah yang mereka tonjol-tonjolkan ke penonton, seperti yang dilakukan kau, Sonya. Untuk apa kita mesti berubah menjadi tokoh lain jika malah menjadi kurang menarik ketimbang dalam kehidupan nyata? Kau lihat, kau sungguh sangat lebih mencintai dirimu dalam peran itu daripada kau mencintai peran itu di dalam dirimu. Itu keliru. Kau punya kemampuan. Kau tidak hanya bisa mempertunjukkan dirimu sendiri, melainkan juga si peran, si tokoh ciptaanmu. Ada banyak aktor yang meyakini dan mengandalkan sepenuhnya pesona mereka. Mereka mempertunjukkannya di depan penonton mereka. Ambil Dasa dan Nicholas sebagai contoh. Mereka pikir daya tarik mereka terletak pada kedalaman perasaan mereka, serta intensitas saraf mereka dalam mengalaminya. Mereka memainkan peran masing-masing dengan dasar itu, sambil membesar-besarkan dan membumbuinya dengan beberapa ciri sifat asli mereka yang terkuat. Sementara kau, Sonya, jatuh cinta dengan hal-hal lahiriamu sendiri. Kedua orang itu agak terlalu memikirkan kualitas batin mereka sendiri. Buat apa bersusah-susah dengan kostum dan rias? Itu semua hanya bikin repot dan menghambat. Ini juga kekeliruan yang harus kalian tinggalkan. Belajarlah mencintai peranmu di dalam dirimu. Kalian punya daya cipta untuk mengembangkannya. Lalu masih ada aktor jenis lain. Jangan dicari di sini, di antara kalian sendiri. Kalian semua masih belum cukup waktu untuk berkembang menjadi aktor jenis ini. Aktor-aktor ini memukau penonton mereka melalui cara-cara mereka yang orisinal, ragam khususnya dari acting-acting yang klise, kodian, tapi mereka bentuk dengan halus dan epik. Mereka muncul di panggung semata-mata untuk memamerkan acting-acting seperti itu kepada penonton. Buat apa mereka bersusah-susah menjelma menjadi tokoh lain jika itu tidak memberi mereka kesempatan untuk mempertontonkan kepiawaian mereka? Kategori ketiga dari aktor-aktor palsu adalah mereka yang kuat pada teknis dan klise yang bukan bikinan mereka sendiri, melainkan mereka ambil dari aktor-aktor lain di zaman dan negeri lain. Karakterisasi demikian didasarkan pada ritual yang sangat konvensional. Mereka tahu bagaimana caranya memainkan setiap peran dalam serentetan lakon dari seluruh penjuru dunia. Bagi aktor-aktor macam ini, semua peran tertuang dalam catatan permanen yang sudah diterima seperti itu dan tidak pernah berubah-berubah lagi. Andai tidak begitu, mana mungkin mereka bisa memainkan hampir 365 peran per tahun, masing-masing hanya dengan satu kali latihan, seperti yang terjadi di beberapa kota. Saya yakin bahwa mereka yang cenderung mengikuti jalur yang berbahaya ini, tanpa melakukan perlawanan, akan kena batunya suatu saat. Nih, misalnya kamu, Gracia, dengan pilihan rias dan kostum yang hati-hati untuk pelajaran kita yang lalu. Jangan kau pikir bahwa kau sudah menciptakan citra Mephistopheles, bahwa kau sudah menjelmakan dirimu menjadi dirinya atau bahkan bersembunyi di dalam sosoknya. Tidak, itu kesalahanmu. Kamu tetap pemuda tampan seperti adanya dirimu.
Kau hanya mengambil penampilan luar yang baru dan seperangkat gaya perilaku siap pakai yang baru yang kali ini tak ada dalam daftar toko klise zaman gotik atau abad pertengahan menurut peristilahan kita. Dalam Timing of the Shrew, karya Shakespeare, kami melihatmu memakai kostum dan perlengkapan yang persis sama. Hanya saja waktu itu disesuaikan dengan kebutuhan komik dan bukan tragik. Kami sudah mengenal gaya modernmu yang rutin ketika bermain dalam komedi masa kini, dalam drama bersajak maupun drama prosa. Tapi apapun rias wajah atau kostummu, apapun ciri kebiasaan perilaku yang kau peragakan, kau tidak pernah dapat lepas dari Grisha Govorkov, sang aktor ketika kau di panggung. Alih-alih segala metode yang kau gunakan justru hanya mengembalikanmu lebih dekat lagi kepada Grisha Govorkov. Namun, dan ini juga tidak niscaya benar sepenuhnya, cara-cara stereotipmu tidak mengaburkan pandanganmu pada Grisha Govorkov sang aktor, melainkan pada semua aktor segala zaman yang termasuk jenis ini. Kau mungkin mengira gesturmu, cara berjalan dan berbicaramu adalah milikmu. Tapi tidak, itu kebiasaan universal, pukul rata, yang dibakukan secara ketat dan permanen oleh para aktor yang telah mempertukarkan seni dengan bisnis. Nah, jika pernah terpikir olehmu untuk menunjukkan kepada kami di panggung suatu yang belum pernah kami lihat, jika kau mau menunjukkan kepada kami dirimu seperti adanya dalam kehidupan nyata, bukan sang aktor Grisha Govorkov, melainkan dirimu sebagai manusia, itu akan hebat. Mengapa? Karena manusia seperti adanya dirimu jauh lebih menarik dan berbakat ketimbang sang aktor. Biarkan kami melihat diri manusia dan bukan sang aktor. Karena sang aktor Grisha Govorkov telah kami lihat sepanjang hidup kami di seberang pergelaran teater. Saya yakin bahwa Grisha sang manusia akan melahirkan sekian banyak tokoh peran. Tapi sang aktor Grisha tidak akan mempersembahkan apapun karena usaha dan produk fotokopi di panggung sungguh sangat terbatas jangkauannya, miskin dan kropos sampai ke dasarnya. Setelah Grisha, Pak Torsov membahas pertunjukan Vanya. Kelihatan sekali bahwa Pak Direktur makin keras saja kepada Vanya. Pasti ini dilakukan untuk membongkar kebiasaan-kebiasaan cerobohnya, dan ini baik sekaligus sehat untuk Vanya. Apa yang kau sajikan kepada kami, kata Pak Torsov. Bukanlah citra sosok, melainkan kesalahpahaman. Yang kau sajikan bukanlah manusia ataupun monyet, melainkan sapu cerobong asap. Ia tidak punya wajah, cuma ujung yang kotor untuk menyapu jelaga. Dan bagaimana tentang pembawaanmu, gerakanmu, lakumu? Apa semua itu? Sejenis ayan atau apa? Kau harap bisa bersembunyi di balik karakterisasi lahiriah seorang pria tua, tapi kau gagal. Sebaliknya, kau memperlihatkan sang aktor Vanya Fenyutsov dengan lebih nyata dan lebih hidup dari sebelum-sebelumnya, karena seluruh perilakumu itu khas milikmu, bukan milik si pria lanjutan usia yang mestinya kamu lukiskan. Caramu yang overacting hanya membuat dirimu sendiri lebih tertonjolkan. Overacting itu overactingmu sendiri. Sama sekali tidak mencerminkan si pria tua yang hendak kau potret. Karakterisasi semacam itu bukan kerja penjelmaan yang benar. Itu hanya memaparkan dirimu dan membuka peluang bagi kemelesetan dan pemutarbalikan. Kau seperti menolak gagasan tentang karakterisasi yang benar, tentang meleburkan dirimu ke dalam peranmu. Kau bahkan tidak tahu apa itu, atau tidak merasa perlu mengetahuinya. Dan dari apa yang kamu sajikan itu, nyaris tak ada yang dapat kita bahas secara serius. Itu sesuatu yang dalam keadaan apapun tidak boleh tampil di atas panggung. Saya harap kegagalan dalam permainanmu ini menyadarkanmu dan akhirnya memaksamu mempertimbangkan kembali sikap sembronomu terhadap apa yang saya sampaikan dan terhadap kegiatanmu di sekolah ini. Kalau tidak, akibatnya akan buruk buatmu. Sayang, sampai di sini kegiatan kami terpotong. Karena Pak Torsov mendapat panggilan dadakan, sehingga kami melanjutkan dengan sejumlah latihan bersama Pak Rachmanov. 2. Hari ini Pak Torsov melanjutkan kritiknya terhadap penyamaran kami.
Kita sudah membicarakan aktor-aktor yang menghindari dan membenci perwatakan suatu peran yang merupakan perubahan menyeluruh dari kepribadian asli mereka. Sekarang kita bicarakan aktor-aktor jenis lain yang karena berbagai alasan justru melakukan segala upaya menuju perwatakan atau karakterisasi. Ini mereka lakukan karena mereka tidak secara istimewa dianugerahi ketampanan atau kecantikan. Dayau pukau lahiria maupun batinia selaku individu, kepribadian mereka tidak teatrikal. Ini mereka lakukan karena mereka tidak secara istimewa dianugerahi ketampanan atau kecantikan, daya pukau lahiria maupun batinia. Selaku individu, kepribadian mereka tidak teatrikal. Ini memaksa mereka bersembunyi di dalam karakterisasi dan di dalam situ mencari daya tarik yang tidak atau kurang mereka miliki sendiri. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan teknik yang sangat halus dan kepekaan oleh seni yang tinggi. Sayangnya, anugerah yang sangat berharga ini sangat langka. Padahal tanpa itu, seorang aktor sudah tersesat ke jalur yang salah, yaitu klise dan overacting. Untuk melukiskan lebih jelas mana jalur yang benar dan mana yang salah menuju ciptaan watak atau tokoh, akan saya berikan garis besar berbagai segi keaktoran yang sudah kita kenal baik. Tapi itu akan saya lakukan dengan mengacu pada apa yang telah kalian sajikan kepada saya dalam wujud kostum dan rias, dan tidak dengan memberikan ilustrasi lebih lanjut. Kita bisa melukiskan suatu secara garis besar di atas panggung. Saudagar, serdadu, bangsawan, petani, dan sebagainya. Untuk tujuan pengamatan luar, berdasarkan serangkaian kategori yang sudah ada dalam memilah-milah orang. Tidaklah sulit menggarap berbagai kebiasaan tubuh yang mencolok dan tipe-tipe pembawaan diri. Contohnya, tentara profesional. Lazimnya tegak dan kaku, melangkah seperti sedang berbaris. Alih-alih berjalan seperti orang biasa. Menggerak-gerakkan bahunya untuk memamerkan tanda pangkat. Menghentak-hentakan tumit agar taji dan sepatunya gemerincing. Berbicara lantang, menghardik-hardik karena terbiasa begitu. Petani meludah, membuang ingus tanpa sapu tangan. Gaya berjalannya kaku, bicaranya tidak runtut. Menyeka mulut dengan ujung mantel bajunya. Aristokrat selalu membawa topi tinggi hitam, mengenakan sarung tangan dan kacamata sebelah. Caranya bicara dibikin-bikin, suka memainkan rantai arloji atau tali kacamatanya. Semua itu klise-klise umum untuk melukiskan tokoh. Hal-hal demikian diambil dari kehidupan sehari-hari. Sungguh-sungguh ada, tapi di situ tidak terkandung esensi watak dan individualisasi. Penyederhanaan yang berlebihan inilah yang kita lihat dalam pendekatan Vanya. Ia menyajikan ke hadapan kita segala yang terkadang dapat kita terima sebagai gambaran seorang saudagar tertentu. Tapi itu bukan watak si tokoh dalam lakon. Bukan pula saudagar yang apa adanya, melainkan saudagar dalam tanda kutip. Hal yang sama harus dikatakan tentang Leo. Bangsawannya merupakan pukul rata, generalisasi. Itu bukan sesuatu yang ia persiapkan untuk kehidupan sehari-hari, melainkan khusus untuk pemanggungan. Keduanya sama-sama merupakan penggambaran yang tradisional, tak bernyawa, usang yang sudah semestinya dilakukan aktor pada hampir semua pertunjukan teater. Yang muncul bukan manusia hidup, melainkan sosok dalam ritual. Aktor-aktor lain yang daya pengamatannya lebih tajam, mampu memilih cabang yang lebih khusus dan rinci dari kategori-kategori umum yang merupakan sosok pokok atau babon. Mereka dapat membedakan para tentara antara anggota resimen reguler dan resimen kawal, antara infanteri dan kavaleri. Mereka mengenal perbedaan antara serdadu, perwira, jenderal. Di antara para saudagar, mereka membedakan pemilik toko, pedagang, pemilik pusat perbelanjaan. Mereka mengetahui hal-hal yang mengungkapkan identitas seseorang bangsawan dan menjelaskan asal-usulnya. Apakah ia bangsawan ibu kota, dari daerah, dan apakah itu keturunan Rusia atau asing. Aktor-aktor ini membumbui para wakil berbagai kelompok itu dengan ciri-ciri khas masing-masing. Dalam soal ini, kerja Paul bagus. Di antara semua tipe militer pukul rata yang kalian sajikan pada pergelaran penyamaran tempo hari, hanya Paul yang mampu menyuguhkan ciri-ciri dasar dan khusus tertentu. Maka tokoh yang ditampilkan bukanlah sekedar tentara secara pukul rata.
melainkan seorang prajurit reguler. Dalam kategori aktor watak yang ketiga, kita temukan kepekaan pengamatan yang lebih tinggi dan lebih rinci lagi. Di sini, serdadu kita punya nama, Ivan Ivanovich Ivanov, dan ciri-cirinya tidak dimiliki serdadu lain manapun. Orang semacam ini tentu saja tetap merupakan sosok tentara secara umum, tapi sudah jelas bahwa serdadu yang lugas dan selain itu punya nama diri. Orang semacam itu tentu saja tetap merupakan sosok tentara secara umum, tapi sudah jelas bahwa ia serdadu yang lugas, dan selain itu punya nama diri. Dari sudut pandang penciptaan kepribadian individu ini, hanya quotes-nya yang berhasil. Yang ia suguhkan kepada kita adalah karya yang artistik dan berani, dan karena itu harus kita bicarakan secara rinci. Saya minta quotes-nya menjelaskan secara rinci sejarah perkembangan kritikusnya. Menarik kita ketahui proses kreatif apa yang membantunya menghayati perannya. Aku melakukan apa yang diminta Pak Torsov. Langkah demi langkah kuingat semua apa yang kutulis di buku harianku tentang pematangan si lelaki berjas panjang lusuh itu di dalam diriku. Setelah mendengarkanku penuh perhatian, Pak Direktur memintaku melanjutkan mengingat-ingat. Sekarang, coba diingat pengalamanmu ketika kau merasa dirimu sudah tertancap kuat pada citra tentang orang itu. Saya merasakan kepuasan istimewa. Sangat berbeda dengan kepuasan manapun yang pernah saya rasakan. Jawabku penuh semangat. Meskipun itu tidak dapat dibandingkan secara serius dengan suatu saat dalam pementasan pertama kita waktu saya memerankan adegan dalam Othello dengan Iago. Di saat lain, saya merasa kepuasan macam ini hanya sekilas-kilas ketika sedang menjalani berbagai latihan. Bisakah kau merumuskan secara lebih tepat apa yang kau maksud itu? Pertama-tama saya percaya secara penuh dan sungguh-sungguh bahwa yang sedang saya lakukan dan saya rasakan itu nyata. Dari sana kemudian muncul rasa kepercayaan diri dan keyakinan bahwa citra yang sudah saya ciptakan itu tepat, dan bahwa tindakan-tindakannya bukan kepura-puraan. Ini bukan kepercayaan diri seorang aktor yang tersodot ke dalam dirinya sendiri. Ini kepercayaan diri yang sungguh berbeda. Sejenisnya dengan keyakinan bahwa diri saya jujur dan tulus. Bayangkanlah cara saya membawakan diri dalam hubungan saya dengan Bapak. Rasa hormat dan kekaguman saya kepada Bapak sangatlah besar. Dalam keseharian, saya segan mengungkapkan diri saya yang bebas. Saya tidak bisa melupakan bahwa saya sedang berbicara dengan Pak Direktur. Saya sama sekali tidak bisa melampiaskan emosi saya. Tapi ketika saya berada dalam orang lain itu, sikap saya terhadap Bapak berubah secara hebat. Saya malahan merasakan sensasi bahwa bukan saya yang sedang bercakap-cakap dengan Bapak, melainkan seorang yang sama sekali berbeda. Dan bahwa Bapak dan saya sama-sama sedang mengamati si orang itu. Itu sebabnya kedekatan jarak antara Bapak dan saya waktu itu, tatapan Bapak yang lurus terhujam ke mata saya, tidak membuat saya sungkan. Justru sebaliknya, itu membuat saya makin menggila. Saya nikmati menatap lekat-lekat wajah Bapak dengan cara kurang ajar, dan bersamaan dengan itu, saya merasa punya hak untuk melakukannya tanpa takut. Percayakah Bapak saya bisa berbuat demikian selaku diri saya sendiri? Tidak mungkin, dalam keadaan apapun. Di dalam diri pria lain itu, saya bertindak sejauh yang saya suka. Dan kalau dengan Bapak pun saya berani bertatap muka seperti itu, tentunya saya tidak merasa sungkan sama sekali memperlakukan penonton di seberang lampu-lampu kaki dengan cara yang sama. Ya, tapi apa yang kau rasakan ketika berhadapan dengan lubang hitam lengkungan prosenium itu? Tanya salah seorang siswa. Aku bahkan tidak memperhatikannya. Aku begitu terkuasai oleh sesuatu yang jauh lebih menarik yang menyerap seluruh diriku saat itu. Itu sebabnya Pak Torsov menyimpulkan secara ringkas apa yang telah kukatakan. Quotes-nya benar-benar hidup di dalam sosok kritikus yang buruk peranginya itu. Jadi, seperti yang kalian lihat, kita bisa menggunakan emosi kita sendiri, sensasi dan naluri-naluri kita sendiri, bahkan ketika kita sedang menghayati tokoh watak yang berbeda dengan pribadi asli kita. Perasaan-perasaan quotes-nya selama memainkan perasaannya adalah perasaan-perasaan dia sendiri. Pertanyaannya sekarang, beranikah ia memperlihatkan kepada kita emosi-emosi yang sama itu tanpa bersembunyi di balik citra rekaannya? Jangan-jangan jauh di dalam dirinya
ada bibit kepribadian lain yang sangat menjengkelkan. Bagaimana kalau kita suruh ia menunjukkan kepada kita di sini dan sekarang juga tanpa rias maupun kostum? Kalian pikir ia akan berani melakukannya? Pak Torsov mengucapkan kalimat terakhir itu dengan menantang. Kenapa tidak? Sahutku ketus. Lagi pula saya sudah sering mencoba memainkan peran itu tanpa rias. Tapi kau gunakan ekspresi wajah, gestur, dan cara berjalan yang sesuai. Pak Torsov menegaskan maksudnya. Tentu saja, Pak, jawabku. Baiklah kalau begitu. Itu setara dengan tata rias. Itu bukan bagian yang penting. Orang bisa menghasilkan penyamaran bahkan tanpa rias. Tidak. Yang saya ingin kau lakukan adalah menunjukkan kepada kami sifat-sifatmu sendiri. Apapun itu, baik atau jahat. Sifat-sifatmu yang paling intim dan rahasia. Selaku dirimu sendiri tanpa bersembunyi di balik citra apapun. Desak Pak Torsov. Saya malu melakukannya. Aku mengaku. Tapi andaikan kau bersembunyi di balik citra seorang tokoh watak, apa kau akan tetap malu? Tidak. Dan saya tentu mampu melakukan apa yang Bapak minta. Nah, kalian paham? Pak Torsov berseru dengan gembira. Hal yang sama terjadi pada cara pentas penyamaran kita itu. Telah kita lihat bagaimana seorang remaja yang santun, yang hampir tidak pernah berbicara dengan perempuan, tiba-tiba menjadi kurang ajar dan dari balik sebuah topeng, ia menyingkapkan naluri-naluri dan sifat-sifatnya yang terdalam dan yang paling rahasia. Segala yang tidak pernah diimpikannya untuk dia sebut-sebut, dengan berbisik sekalipun, kepada siapapun dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadikannya begitu berani? Topeng dan kostum yang menyembunyikan dirinya. Selaku dirinya sendiri, ia tidak mungkin berani berbicara seperti yang dilakukan sebagai tokoh watak lain yang kata-katanya tidak dirasakan sebagai tanggung jawabnya. Dengan demikian, suatu perwatakan atau penokohan, karakterisasi, adalah topeng yang menyembunyikan diri aktor. Di balik lindungan topeng itu, aktor dapat mempelajari jiwanya hingga bagian yang paling intim. Inilah ciri khas yang penting dari penokohan karakterisasi. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa para aktor, khususnya perempuan, yang tidak gigih dalam menjelmakan dirinya menjadi tokoh-tokoh watak lain, yang selalu bermain sebagai diri mereka sendiri. Senang tampil di panggung sebagai makhluk-makhluk cantik, berdarah biru, baik hati, dan sentimental. Dan juga kebalikannya, bahwa para aktor watak senang memainkan bajingan, orang cacat, orang aneh, karena peran seperti itu menyediakan keleluasaan untuk menggarap garis besar yang lebih tajam dari suatu citra, pola yang lebih menggairahkan, lebih berani dan lebih hidup, yang secara teatrikal lebih efektif dan lebih mendalami bekasnya di ingatan penonton. Dan juga sebaliknya, bahwa para aktor watak senang memainkan bajingan, orang cacat, orang aneh, karena peran seperti itu menyediakan keleluasaan untuk menggarap garis besar yang lebih tajam dari suatu citra, pola yang lebih menggairahkan, lebih berani dan lebih hidup, yang secara teatrikal lebih berani dan lebih hidup, yang secara teatrikal lebih efektif dan lebih mendalam bekasnya di ingatan penonton. Karakterisasi bila disertai perubahan besar-besaran atau bahkan pembalikan dari kepribadian asli aktor, semacam reinkarnasi, adalah sesuatu yang hebat. Dan karena aktor dituntut untuk menciptakan suatu citra ketika ia berada di atas panggung, bukan hanya memamerkan dirinya kepada khayalan. Ini menjadi sesuatu keharusan bagi kita semua. Dengan kata lain, semua aktor yang adalah seniman, pencipta citra, yang harus menggunakan perwatakan yang memungkinkan mereka menjadi jelmaan dalam melaksanakan pemeranan mereka. Tiga. Ketika Pak Torsov tiba di ruang pentas sekolah hari ini, ia masuk sambil merangkul Vanya, yang matanya memerah dan tampak sangat masgul. Melanjutkan percakapan mereka, Pak Direktur berkata kepadanya, "Ayo, cobalah." 1 menit kemudian, Vanya berjalan pincang mengelilingi ruangan terbongkok-bongkok seolah habis terkena stroke. "Bukan," kata Pak Torsov menghentikannya. "Itu bukan manusia, itu ikan sotong. Atau monster apalah. Jangan berlebihan." Pada menit berikutnya, Vanya berjalan pincang dengan kecepatan yang penuh gairah dan tenaga muda. "Yang ini terlalu riuh rendah," kata Pak Torsov menghentikannya lagi.
Kesalahanmu adalah bahwa kau meluncur begitu saja di jalurmu tanpa berusaha keras untuk menahan diri. Kau menyerah pada peniruan lahiriah semata, padahal jiplakan tiruan bukanlah karya ciptaan. Itu jalur yang buruk. Jangan kau tempuh. Akan lebih baik jika kau mulai dengan mempelajari selak-beluk kekuatan itu. Dari situ akan jelas bagimu apa yang akan harus kau cari dalam selak-beluk dirimu sendiri. Mengapa orang muda bisa serta-merta melompat, berbalik, berlari, duduk, bangkit, tanpa ancang-ancang, sedangkan orang lanjut usia tidak? Ya, karena sudah tua, kata Fanya. Itu bukan penjelasan. Ada alasan-alasan lain yang sifatnya murni fisik. Apa misalnya? Karena pengendapan garam dan pengerasan otot-otot dan sebab-sebab lainnya menggerogoti keadaan jasmani manusia seiring berjalannya waktu. Persendian orang lanjut usia menjadi kekurangan pelumas. Persendian itu menjadi seret, kemertak, dan berkeriut seperti besi karatan. Ini mengurangi luas jangkauan gerak-geriknya, memperkecil sudut-sudut lenturan torso dan kepalanya. Orang lanjut usia harus memecah gerak besar yang hendak dilakukannya menjadi serangkaian gerak kecil-kecil yang masing-masing perlu persiapan terlebih dahulu. Sementara itu, orang muda bisa memutar pinggulnya 50 dan 60 derajat dengan cepat dan mudah. Tapi waktu ia beranjak tua, derajat putranya akan berkurang menjadi 20 derajat. Sementara itu, orang muda bisa memutar pinggulnya 50 dan 60 derajat dengan cepat dan mudah. Tapi waktu ia beranjak tua, derajat putarannya akan berkurang menjadi 20 derajat. Dan ini tidak akan dihasilkan dengan cepat, melainkan lewat sejumlah persiapan dan penundaan. Itu sebabnya, tempo dan irama gerakan di kalangan orang lanjut usia begitu lambat, begitu tersendat, dan kurang bertenaga. Bagi kalian yang akan memainkan peran, semua faktor itu menyatu tak terpisahkan dengan situasi tertentu yang diberikan oleh lakonnya sebagai bagaimana jika yang ajaib dan sakti itu. Sekarang mulailah, tapi terus ketatkan perhatianmu pada setiap gerakanmu. Ingatlah setepat-tepatnya hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan seorang lanjut usia. Tak hanya Fanya, kami semua segera mulai bertingkah seperti orang lanjut usia dalam situasi yang ada, seperti yang dijelaskan Pak Torsov. Tempat itu berubah menjadi panti jompo. Dalam melakukan hal ini, bagian yang penting adalah merasakan. Aku berperilaku dalam bingkai batasan-batasan yang pasti serta kondisi fisik seorang manula. Aku tidak sekedar bersandiwara dan menirukan. Namun Pak Torsov maupun Pak Rachmanov tetap saja harus mengawasi dan menegur kami yang tidak cermat atau yang tidak tepat. Tiap kali kami membiarkan diri bergerak terlalu bebas, terlalu cepat, atau tindakan-tindakan lain yang dari segi fisik tak masuk akal. Pada akhirnya, berkat upaya bersama dalam mencurahkan perhatian, kami memang boleh dikatakan berhasil. Sekarang kalian terjerumus pada ekstrim lainnya, kata Pak Torsov mengoreksi. Kalian terus-menerus bertahan pada kelambatan irama dan langkah yang sama ketika kalian berjalan, dan juga pada kehati-hatian yang berlebihan dalam bergerak. Orang lanjut usia tidak begitu. Untuk memberikan gambaran tentang apa yang saya maksud, akan saya ceritakan sesuatu peristiwa dari pengalaman saya sendiri. Saya pernah mengenal perempuan berumur 100 tahun yang bisa berlari sepanjang ruangan ini. Dia harus mengumpulkan seluruh tenaganya lebih dulu, menghentak-hentakkan kakinya, memanaskan pahanya dan betisnya, dan mencoba langkah-langkah pendek sebagai awal. Ketika melakukan itu, dia terkesan seperti bocah berusia 1 tahun, yang dengan penuh pusatan pemikiran serta perhatian yang hebat, sedang bersiap-siap melakukan langkah-langkah pertamanya. Ketika tungkai dan kakinya sudah lentur dan siap bekerja, gerak-gerik perempuan tua itu memperoleh semacam momentum, daya gerak maju yang tidak bisa dikendalikan. Dia akan maju makin cepat dan semakin cepat sampai dia praktis berlari. Saat dia hampir sampai di tujuan, sulit baginya untuk berhenti, tapi setiba di sana, dia mematung dan seperti lokomotif yang kehabisan uap. Sebelum dia melakukan tugas selanjutnya dan yang sangat sulit, yaitu kembali, dia akan lama beristirahat. Kemudian berulanglah persiapan-persiapan panjang, wajah was-wasan, semua tindakan berjaga-jaga itu. Akhirnya perjalanan akan kembali diselesaikan dengan tempo selambat mungkin. Lalu seluruh rangkaian gerakan akan mulai lagi dari awal. Setelah penjelasan ini, kami semua memulai percobaan-percobaan baru. Kami berlari maju dengan langkah-langkah pendek sampai ke tembok seberang,
kemudian berbalik sangat lambat. Aku merasa bahwa pada awalnya aku tidak berhasil mencapai tindakan yang tepat dalam situasi yang ada, yakni situasi orang tua. Yang kulakukan hanyalah mereproduksi jiplakan lahiriah seorang perempuan berusia 100 tahun serta gerakan-gerakan seperti yang digambarkan oleh Pak Torsov. Akhirnya aku bertekad untuk terus, dan bahkan keputusan untuk mencoba duduk seperti orang tua, barangkali karena sudah kelelahan. Ketika itu Pak Torsov mengawasiku dan berkata bahwa aku melakukan kesalahan yang tak terbilang banyaknya. Kesalahan-kesalahan macam apa? Tanyaku. Hanya orang muda yang duduk seperti itu, jelas Pak Torsov. Kau putuskan kau ingin duduk, maka kau langsung duduk, tanpa pertimbangan atau persiapan lebih lanjut. Dan lagi, Pak Torsov meneruskan, periksa sendiri berapa derajat lututmu menekuk saat kau mau duduk. Hampir 50 derajat. Padahal sebagai orang berusia lanjut, kau tidak mungkin mampu menekuk kakimu lebih dari 20 derajat. Tidak. Itu sangat terlalu banyak. Kurang dari itu. Kurang lagi. Kurang lebih banyak. Nah, sekian. Sekarang duduklah. Aku mencondong dan menjatuhkan diriku ke kursi seperti sekarung gandum dilemparkan turun dari gerobak. Nah, lihat. Pak tuamu jadi patah dua atau terserang encok barangkali. Aku mulai mencoba dengan segala cara untuk membiasakan diriku duduk tanpa menekuk lutut. Untuk melakukannya, aku terpaksa menekuk sendi-sendi pahaku, serta memanfaatkan kedua tanganku sebagai bantuan tambahan. Dengan menumpukan berat badanku pada kedua tangan dan dengan mencengkram tangan kursi, aku dapat menekuk siku-sikuku lalu menjatuhkan tubuhku dengan hati-hati ke kursi. Lebih pelan lagi. Hati-hati, kata Pak Torsov sambil mengawasiku. Jangan lupa, orang lanjut usia sungguh sangat rabun. Sebelum meletakkan tangan pada tangan kursi, ia harus memperhatikan kemana ia akan menempatkan kedua tangannya dan pada apa ia akan bersandar. Begitu, sekarang pelan-pelan, atau punggungmu akan berkeretak lagi. Jangan lupa bahwa seluruh tulang sendimu karatan dan ada gumpalan di sana-sini. Masih lebih lambat lagi sekarang. Nah, begitu. Stop. Apa yang kau pikirkan? Kau tidak bisa melakukannya seketika, hardik Pak Torsov. Karena begitu duduk, aku langsung saja bersandar pada kursi. Harus istirahat dulu. Ia menjelaskan kepadaku, beri waktu dulu untuk bernafas. Tak banyak yang bisa dilakukan cepat-cepat oleh orang lanjut usia. Begitulah. Sekarang bersandar pelan-pelan. Bagus. Angkat satu tangan, lalu satunya lagi. Letakkan pada lututmu, istirahatkan dirimu. Ya, beres sekarang. Tapi kenapa kau begitu berhati-hati sekarang? Kau sudah menyelesaikan bagian tersulit. Sekarang kau bisa menjadi muda kembali dengan segera. Kau bisa lebih aktif, bersemangat dan lentur. Ubah langkah dan iramamu. Bergeraklah lebih berani. Menekuk-nekuklah. Tambahkan tenaga pada tindakan-tindakanmu nyaris seperti seorang pemuda. Tapi, lakukan hanya dalam batas 15 atau 20 derajat dari pergerakan normalmu. Jangan melebihi batas-batas itu mulai sekarang. Atau kalau itu kau langgar, berhati-hatilah kau supaya tidak kena kejang otot. Jika seorang pemuda yang memainkan peran orang tua mau memikirkan bagaimana menyerap dan menguasai tahap-tahap yang merupakan bagian dari tindakan-tindakan yang sulit dan lebih besar, jika ia mau mulai berakting secara sungguh-sungguh, jujur, konsisten tanpa penekanan berlebihan, sambil menjaga dirinya agar tetap berada dalam batasan-batasan tokoh yang diperankannya, dalam batasan-batasan yang digariskan lakon, dan dalam batasan situasi yang ada, di seputar seseorang berusia lanjut, maka aktor itu akan berhasil menempatkan dirinya dalam situasi yang serupa. Akan memudahkan ciri-ciri lahiriah, irama dan langkah seorang lanjut usia. Yang semuanya itu besar dan lebih penting peranannya dalam menampilkan gambaran yang meyakinkan kita di atas panggung. Memang sulit menyadari dan menyingkapkan apa-apa saja situasi yang ada bagi seorang lanjut usia. Tapi sekali itu ditemukan, tidaklah sulit menyimpan dan mempertahankannya dengan sarana yang berupa teknik.